Tips menghadapi orang yang memiliki masalah kejiwaan NPD. Pertama, jangan pernah berdebat dengan dia. Hindari perdebatan dengan seseorang dengan memiliki masalah NPD. Karena semakin kita berdebat, itu adalah supply bahan bakar yang sangat-sangat dia senangi. Karena seorang NPD itu tidak pernah mau kalah, tidak pernah mau menerima kalau dirinya salah, tidak pernah mau menerima koreksi dari orang lain, tidak memiliki rasa simpati sama sekali. Jadi terus hindari juga memberi validasi yang terlalu berlebihan. Misal, jikalau seorang NPD menanyakan pendapat kita tentang hasil kerja dia, kita jangan pernah terlalu berlebihan, seperti kayak, wih enak banget masakan kamu, wah bagus tuh hasil kerja kamu keren banget. No. Masalahnya orang yang kita hadapi ini beda, ya. Bukan berarti kita jahat atau kita tidak tulus memberikan pujian, penghargaan terhadap seseorang, tetapi masalahnya orang ini kan memiliki masalah kejiwaan NPD, gitu. Dia hanya mau menerima validasi, penghargaan dari orang lain, tapi dia tidak pernah mau menghargai orang lain, gitu. Jadi bukannya kita jahat, tetapi kita melindungi diri kita sendiri juga dari rasa sakit hati, gitu ya, atas perbuatan-perbuatan seorang NPD. Jadi lebih baik kita jawab seperti kayak, oh lumayan rasanya, gimana pekerjaan aku, bagus gak gini. Oke sih, tapi ya oke lah, lumayan gitu. Jadi nggak perlu yang kita mengungkapkan benar-benar tulus banget gitu ya, nggak. Buat NPD tuh tulusnya kita nggak akan pernah menjadi dua arah. Itu hanya akan terus satu arah gitu ya. Masalahnya kita juga masih manusia, kita masih daging, kita juga masih butuh feedback, penghargaan gitu ya, apalagi dari pasangan gitu ya. Nah jadi terus juga lebih baik jangan pernah menanyakan hal-hal kepada NPD deh, seorang NPD. Kalau dia nggak nanya kita, mending kita nggak usah tanya gitu. Mending kita nggak usah jawab apa segala macam. Kalau dia tanya, ya barulah kita ini gitu ya, jawab apa segala. Tapi kalau kita nanya, ini gimana? Jadi jangan pernah minta penjelasan dari seorang NPD, karena penjelasan itu nanti sama dengannya akan menghasilkan sebuah debat. Dia nggak pernah mau kalah, nggak mau terima, kita kritik dia makin panjang, wah itu bahan bakar banget buat dia. Dan akhirnya bikin kita dongkol, sakit hati, emosi negatif, kepahitan gitu ya. Jadi yang rugi diri kita sendiri. Energi dia nggak kekuras, justru dia nguras energi kita. Kayak gitu. Jadi terus jangan mudah percaya juga kalau seorang NPD itu menjanjikan sesuatu apa segala macam. Jadi kita flat aja. Jadi kayak misalnya dia berjanji misalnya dia melakukan kesalahan, terus dia minta maaf, terus dia berjanji aku nggak akan ngulangin ya. Jawabnya ya oke. Jadi nggak usah yang janji ya, kamu bener janji ya, kamu berubah ya, kamu minta maaf nih, kamu gini, kamu no. Justru di mindset kita itu ya harusnya ya NPD itu susah berubah gitu. Yang bisa benar-benar bikin dia berubah tuh hanya Tuhan. Hanya benar-benar Tuhan yang memberikan dia pelajaran, tegur dia keras, itu hanya Tuhan. Kayak gitu. Jadi tips saya, kalau ingin berdamai dengan diri sendiri dan masih mau berhubungan dengan seorang NPD, ini konteksnya bagi yang menikah dengan pasangan yang memiliki gejala NPD ya, masalah NPD.
Gitu. Tapi saran saya kalau misalnya kalian memiliki pacar, jadi tarafnya masih pacaran dan pacar kalian itu memiliki gejala atau masalah NPD, Narcissistic Personality Disorder, mending diputusin, mending diudahin sebelum sampai ke jenjang pernikahan. Tapi kalau udah terlanjur menikah dengan pasangan NPD, ya itu tipsnya. Ya saran saya jangan sampai memutuskan untuk bercerai ya. Tapi kalau itu ya hak masing-masing, urusannya sama Tuhan. Tapi kalau menurut saya pribadi jangan. Dan itu adalah tips untuk bisa bertahan dengan pasangan yang memiliki masalah dengan NPD. Jadi istilahnya kalau di istilah psikolog tuh gray rock. Jadi kita flat aja, jawabnya flat. Kayak gitu. Dia biasanya justru dengan sikap kita flat gitu, dia semakin marah, dia semakin jengkel, dongkol gitu. Ya nggak apa-apa kan. Dia sendiri yang mempersulit dirinya. Dia sendiri yang memiliki masalah itu di dalam dirinya. Kayak gitu. Kita bimbing tetap, kita nasihati dia, kita tetap nasihati dia. Cuman ekspektasi kita jangan lagi tinggi terhadap dia. Dia mau dengerin, dia mau praktekin nasihat kita, syukur, bagus. Enggak pun ya, resiko ya dia yang ngalamin sendiri gitu. Jadi kesimpulannya, hadapi seorang NPD dengan tenang, damai. Jangan pernah berdebat sama mereka. Bahkan kalau perlu lagi berdebat ini, cabut jalan. Gitu. Ya, jangan pernah mengharapkan validasi dari mereka, penjelasan dari mereka. Istilahnya needy-nya kita tuh udah kita turunin deh terhadap seorang NPD. Berharapnya kita tuh udah kita turunin deh. Ya, dalam hal apapun juga. Gitu. Biar Tuhan seiring dengan waktu yang membentuk orang-orang NPD itu ya bertobat. Gitu. Jadi mereka berobat dengan sendirinya itu ya sama Tuhan. Gitu. Justru yang banyak yang sembuh ke psikolog bukan NPD-nya, tapi korban-korbannya yang banyak ke psikolog dan akhirnya sembuh, lepas dari NPD. Gitu sih. Oke. Tuhan Yesus berkati.